Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Okay, let's start our lesson by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang materi kita adalah adverb of frequency. Ya, silahkan disiapkan buku catatannya ya. Di sini kita mau menulis semuanya. Biasalah, kalau udah materi tentang grammar itu pasti catatannya banyak. Yuk, adverbs of frequency. Kita mulai dulu dari adverb. Adverb itu apa artinya? Adverb itu kata keterangan ya, ditulis ya. Adverb itu kata keterangan. Frekuensi itu frekuensi. Frekuensi itu frekuensi atau seberapa sering. Jadi kata keterangan untuk menjelaskan seberapa sering sesuatu itu telah terjadi. Ya, adverb of frequency adalah kata keterangan tentang frekuensi untuk menunjukkan seberapa sering sesuatu itu terjadi. Nah, adverb of frequency ini dibagi menjadi piramid terbalik dari 100% sampai 0%. Ini menunjukkan seberapa sering sampai nggak pernahnya. Gitu, ini urutannya ya. Ini ayo ditulisnya sesuai kayak gini ya, pakainya piramida terbalik. Yang pertama yang 100%, jadi nggak pernah terlewat sedikit pun. Di sini ada always. Kita artiin bareng-bareng. Always itu artinya selalu. Jadi nggak pernah sama sekali enggak gitu. Next yang di bawah always ada usually 90%. Jadi enggak selalu banget, cuman pernah beberapa kali enggak dilakuin gitu. Usually artinya biasanya. Oke. Nah, terus di bawah usually ada normally and generally. Nah, normally sama generally itu artinya sama kayak usually. Normal itu biasanya. Generally juga biasanya atau umumnya. Cuman kalau normally sama generally itu satu tingkat di bawah usually. Jadi kalau misalkan usually ini bolongnya 3. Kalau normally sama generally misalnya bolongnya 5 gitu. Gitu ya. Next, ini gampangnya gini. Kalau di sini kan I usually came home after work. Nah, berarti dia pernah nggak? Kan aku biasanya pulang ke rumah setelah bekerja. Nah, kalau dia pakai usually, berarti dia pernah nggak pulang ke rumah setelah kerja gitu. Mungkin pernah 3 kali nggak pulang ke rumah setelah kerja. Tapi kalau kita di sini pakai normally, misalkan kita angkat ke yang atas juga ya. I normally swim after school. Artinya aku biasanya atau umumnya berenang setelah sekolah. Nah, berarti dia ini nggak selalu renang setelah sekolah, ada bolongnya. Bolongnya di sini misalkan 5 kali yang nggak renang setelah sekolah gitu. Jadi gitu ya, ada bolongnya. Next ada often or frequently. Artinya sering. Often or frequently artinya sering. Oke, di sini ada ini sesat nih, ada Christmasnya. Sering, terus di bawah sering ada yang middle di tengah-tengah. Di sini ada sometimes. Sometimes artinya kadang-kadang. Kalau ini masih sering, misalkan ini bolong 5, ini bolong 3, ini bolong ini bolong 3, ini bolong 5, ini bolong 7 misalkan. Di sini ada sometimes. Sometimes itu biasanya kadang-kadang. Sometimes kadang-kadang. Di bawah kadang-kadang ada occasionally. Occasionally itu artinya sesekali, oke? Ntar kita bahas contohnya yang di sebelah aja. Next ada seldom. Seldom artinya jarang. Next di sini ada rarely. Rarely itu artinya
sangat jarang. Ini udah jarang kan? Di sini sangat jarang, cuma 5%. Next yang terakhir ada never. Never itu 0%, nggak pernah sama sekali. Rarely ini biasa disebut juga sama hardly ever. Di sini ada deh. Hardly ever. Rarely or hardly ever. Nah, sekarang di sini cara kita menggunakan adverb of frequency dalam kalimat itu biasanya ada dua cara. Yang pertama yang first formula. Nih rumusnya ini ya di atas, berarti subject plus adverb. Adverb itu yang tadi di sini kata keterangannya. Terus ada verb 1 or main verb 1 ya, terserah apa aja. Next ada object. Object ini penambah aja. Subjeknya seperti biasa ada I, you, they, we, he, she, it. Terus di sini Ustazah tambahin 2 karena menyesuaikan di adverbnya dia ada berapa ini? 9. Jadi di sini Ustazah tambahin 2 lagi. Next yang pertama I always get up early. Ya, sesuai ya. Kita tinggal tambahkan adverbnya sebelum verb. Aku selalu bangun pagi-pagi sekali gitu. Next, you usually walk to school. Kamu biasanya jalan ke sekolah, jalan kaki ke sekolahnya. Next ada they normally or generally play at the park. Mereka biasanya bermain di taman. Next ada we often or frequently go to restaurant. Nah, kita sering pergi ke restoran. Next ada he. He pakainya sometimes di sini. He sometimes. Nah, verbnya nih ya, inget ya, kalau verb itu nggak ketemu sama to be, jadi dia ditambahkan s-nya. Kalau he, she, it, s di belakang verbnya, s atau es. Jadi cooks. He sometimes cooks dinner. Dia kadang-kadang memasak makan malam. Gitu. Next. She occasionally studies for exam. Dia sesekali belajar. Nah, di sini ya diganti juga ya, ada es-nya di belakang. Studies. Tadi itu kalau kita mau tambahkan tambahan untuk merubah, karena she itu y-nya diganti i terus ditambahkan es. Next ya, jadi dia perempuan sesekali belajar untuk ulangan. Next ada it. It seldom eats fish. Di sini cat misalkan, berarti kucing itu jarang makan ikan gitu. Mungkin dia nggak suka ikan, dia sukanya apa gitu. Next di sini Ustazah kasih hurry. Hurry itu kan berarti kan he ya. Ini di sini pakainya rarely or hardly ever. Jarang, sangat jarang, stays up late. Stays di sini ada stays ya, berarti ini ada s-nya karena ini he. Stays up late. Dia sangat jarang. Si Harry ini sangat jarang begadang. Next ada Jane. Jane never meets me. Jane tidak pernah bertemu aku. Di sini s, ada s-nya karena dia she. Jane ya, she. Oke, next cara kedua. Kalau ini kan kita mau pakai, ini kalau kita mau pakai verb ya, kayak gini caranya. Struktur katanya kayak gini. Nah, kalau kita nggak mau pakai verb, kan berarti kita pakai to be ya. Nah, cara kedua gini. Subject plus, nih rumusnya ya, plus to be plus adverb of frequency yang tadi plus object. Subjeknya sama, ini yang kayak yang tadi. To be-nya I am, you, they, we, are, he, she, it, is. Ini karena ini he sama she berarti is lagi. And verb-nya sama kayak yang tadi ya.
Nah, di sini misalkan I am always beautiful. Aku selalu cantik. Next ada you are usually tidy. Kamu biasanya rapi bersih. Tidy itu. Yang belum tahu silahkan dicatat ya. They are normally or generally late. Mereka biasanya atau umumnya telat. Berarti mereka tuh suka telat. Next, we are often or frequently noisy. Kita sering berisik. Jadi to be itu digunakan kalau nggak mau pakai verb atau pakainya sifatnya doang, objeknya doang. Apa aja boleh, bebas objeknya. Next ada he is sometimes cool. Dia kadang-kadang keren gitu. Next ada she is occasionally calm. Dia sesekali tenang. Berarti biasanya begajulan gitu. Next, it is seldom quiet. Ini jarang hening atau diam. Misalkan kucingnya itu suka ngeong-ngeong terus gitu, jadi jarang diam. Next ada Harry is rarely or hardly ever smile. Si Harry ini ceritanya jutek banget, dia jarang banget senyum gitu. Next ada Jane is never angry. Jane tidak pernah marah gitu. Jadi ada dua cara untuk kita menggunakan adverb of frequency. Yang pertama kalau kita mau pakai verb berarti begini susunan katanya. Yang kedua kalau nggak mau pakai verb, pakai objek aja. Ini kayak gini susunan katanya, oke? Ya, nah silahkan dicek di assignmentnya. Instruksi ustazah di situ apakah hanya mencatat materi ini? Kalau cuma mencatat berarti silahkan dicatat semuanya. Yang ini nggak usah ya. Yang ini nggak usah, kita catat yang ini aja piramidnya. Ini judul, definisi piramid, terus ini formula 1 dan second formula. Nah, sudah terus di sini. Untuk exercise-nya biasa kita mau membuat contoh kalimat dari first formula menggunakan subjek ini semuanya. Ini ditambahkan 2 lagi, terserah mau namanya apa, atau mau you lagi atau mau we lagi juga boleh, bebas ya. Adverbnya sesuai ini ada 9 semuanya. Verbnya bebas, objeknya juga bebas ya. First formula dan second formula silahkan dibuat semuanya contoh kalimat dari adverb of frequency dan dikumpulkan di assignment ya. Oke, tolong nih, banyak banget yang belum menyelesaikan assignment sebelumnya. Nah, silahkan dicek dulu di assignmentnya. Udah pada terkumpul semua belum tuh assignmentnya? Kalau misalkan ada yang belum itu, ntar nilainya dari mana coba? Kita sebentar lagi akan UTS ya. Jadi silahkan dilengkapi assignmentnya. Nilai Antuna itu sangat berpengaruh dari latihan-latihan harian ya. Silahkan. Kalau misalkan ada yang lupa ngumpulin atau gimana, WA aja ustazah, WA atau DM aja di IG, terserah. Kalau misalkan ada yang kurang paham juga tentang materi ini atau materi-materi sebelumnya, kan ustazah udah selalu bilang, silahkan, ustazah welcome banget siapapun yang mau nanya, silahkan ya. Boleh banget ustazah malah seneng ya gitu. Silahkan ya. Mungkin sekian untuk materi hari ini, jangan lupa dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.